Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari kita terus hidup menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, dan bukan firman Tuhan yang menyesuaikan dengan hidup kita. Nehemia 8 ayat 17 sampai dengan 19. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di depan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu. Dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan gedung gereja biasanya akan menambah kebanggaan dan percaya diri, baik itu gembala, penatua, maupun juga jemaat di dalam beribadah dan melayani Tuhan. Dengan gedung yang baru, dengan gedung yang lebih megah, dengan gedung yang lebih wah, itu membuat kita secara manusia tentunya lebih percaya diri. Saudara, Allah memang menghendaki pembangunan secara fisik. Sebagaimana dalam perjanjian lama, Allah pun memerintahkan umatnya untuk membangun rumah Tuhan sebagai tempat umat secara rohani beribadah. Namun pembangunan fisik bukanlah segala-galanya, karena gedung yang mewah dengan fasilitas yang lengkap bukan jaminan iman jemaat mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, saudara, sesungguhnya apa yang dapat menjamin iman jemaat itu pasti mengalami pertumbuhan? Dalam kisah yang kita baca hari ini, tembok Yerusalem sudah berdiri megah. Mereka membangun sekian belasan tahun. Penduduk yang akan menghuni serta bekerja dan melayani di Yerusalem pun sudah terdata, saudara. Sekarang waktunya membangun kembali kebaktian yang sempat hilang dan luntur dari kehidupan umat akibat pembuangan di masa lalu. Dahulu mereka dihukum Allah bukan karena tidak memiliki bait Allah. Umat punya bait Allah yang megah. Namun mereka hidup mencintai dosa. Mereka hidup suka berdosa, dan kebaktian mereka hanya ritual semata. Nampak rohani ketika di gereja, tetapi kembali duniawi ketika di tengah keluarga. Maka sekali lagi pertanyaan buat kita, saudara, apa sesungguhnya yang dapat menjamin pertumbuhan iman jemaat? Di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-18 dikatakan begini: perayaan berlangsung selama 7 hari, dan setiap harinya Ezra mengajarkan isi kitab Taurat. Setiap harinya Ezra mengajarkan isi kitab Taurat. Saudara, yang dapat menjamin
kepastian pertumbuhan iman jemaat adalah firman Tuhan. Membaca dan mempelajari firman Tuhan pada masa itu ternyata menimbulkan perasaan yang haru di hati umat. Mereka menangis karena sadar betapa hidup mereka telah berdosa dan jauh dari firman Tuhan. Atas dasar penyesalan dan pertobatan itu, mereka memperoleh belas kasih dan pengampunan Allah untuk menguduskan dan memperbaharui kembali hidup mereka. Para pemimpin umat kemudian mengajak seluruh umat bersukacita, dan sebagai wujud ketaatan mereka kepada firman-Nya, mereka pun merayakan Hari Pondok Daun sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan atas mereka pada masa lampau. Menariknya saudara, di dalam perayaan ini yang biasanya orang hanya bersukacita, bergembira, makan bersama, tetapi menggunakan kesempatan itu bukan hanya untuk bersukacita, tapi mempelajari firman Allah setiap hari. Ini yang dilakukan oleh umat saudara. Saudara, bersyukur kita dalam proses renovasi. Namun saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tidak terlena nantinya dengan gedung yang megah dan fasilitas mewah. Karena ketika hati berpusat pada bangunan dan bukan pada Tuhan, maka Allah dapat menghancurkannya seperti bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Jadikan semua ini untuk mewadahi pembangunan iman dari seluruh jemaat, dan kita tetap memusatkan program kita kepada pembelajaran firman Tuhan yang kokoh untuk mengubah hidup kita makin hari makin sempurna di dalam menyerupai sifat-sifat Yesus Kristus. Pemberitaan firman yang murni adalah kunci pertumbuhan rohani. Dan reformasi yang benar dimulai dengan firman Tuhan dan dilanjutkan dengan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang mampu terus mengarahkan dan membimbing kita kepada jalan yang harus kita lalui. Firman sebagai pondasi dan firman sebagai bahan bangunan selanjutnya. Karena Allah dapat memakai gedung yang sederhana dan fasilitas terbatas untuk membangun umat Tuhan yang tangguh, iman dan setia melayani. Namun juga Allah dapat memakai gedung yang megah dengan fasilitas yang mewah untuk pertumbuhan rohani sepanjang kehidupan umat, menjadikan otoritas kitab suci sebagai tempat yang paling tinggi. Tetapi ketika umat hidup menurut apa yang dipandangnya baik, maka sesungguhnya itulah masa kegelapan gereja. Mari saudara, kita terus membangun spiritual lewat kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman itu yang menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Bukan lagi menurut kita, tetapi menurut apa yang dikatakan kitab suci. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami betapa pentingnya pertumbuhan dan pembangunan spiritual itu. Jikalau hari ini kami di dalam masa renovasi, biarlah mata kami tidak tertuju kepada gedung, kepada kebutuhan materi, kepada uang sekalipun kami membutuhkan, tetapi biarlah mata kami tertuju kepada Allah. Melalui apa? Melalui kesungguhan kami, kesediaan kami, dan ketaatan kami untuk terus-menerus belajar akan kitab suci. Karena hanya firman-Mu yang dapat membuat kami makin sempurna,
makin hari menyerupai sifat-sifat Yesus Kristus. Biarlah gereja ini adalah gereja yang hidup mengikuti Yesus Kristus. Karena ketika kami hidup menurut apa yang kami pandang baik, bukan menurut apa yang Tuhan pandang baik, maka sesungguhnya kami berada di dalam kejatuhan rohani. Berdoa untuk proses renovasi Tuhan. Tuhan tolong panitia, penatua, seluruh jemaat menjadikan proses ini bukan hanya proses mencari duit, bukan hanya proses mengumpulkan duit, bukan hanya proses menghemat duit, tetapi proses pertumbuhan iman dan kerohanian, karena kami makin hari makin mempercayakan hidup dan gerejamu di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.